Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, serta salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 118, sesi Kamis 2, Praktikan Laboratorium Optimasi Industri tahun 2026. Pada video kali ini, kami akan membahas dan menjelaskan tentang tugas besar optimasi industri 2026 dengan judul Optimalisasi Pemilihan, Distribusi, Persediaan, dan Keuntungan Produk pada Indomaret Rungkut Asri Timur menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOQ, Continuous Review, dan Analisis Rute Jaringan. Next. Sebelum penjelasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Raditya Wijaya dengan NPM 2403201014 sebagai praktikan 1. Dan saya Sada Rehana Navia dengan NPM 2403201035 sebagai praktikan 2. Selanjutnya terdapat pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan industri manufaktur dan distribusi mendorong perusahaan untuk melakukan optimasi operasional agar lebih efisien, efektif, dan mampu bersaing di pasaran. PT Vita Farm sebagai produsen kosmetik yang dipasarkan melalui Indomaret perlu menjaga ketersediaan produk, efektivitas distribusi, serta pengelolaan persediaan agar penjualan berjalan dengan optimal. Permasalahan yang terjadi yaitu belum optimalnya pemilihan produk, distribusi, persediaan, dan keuntungan sehingga berpotensi menyebabkan stock out, overstock, serta tingginya biaya distribusi dan penyimpanan pada Indomaret Rungkut Asri Timur. Penelitian ini menggunakan metode Dynamic Programming, Integer Programming, EOQ, Continuous Review, dan analisis rute jaringan untuk membantu menentukan produk yang paling menguntungkan, jumlah pemesanan optimal, safety stock, reorder point, serta jalur distribusi yang paling efisien. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya efektivitas operasional, efisiensi distribusi, pengendalian persediaan yang lebih baik, serta peningkatan keuntungan penjualan produk kecantikan di Indomaret Rungkut Asri Timur. Selanjutnya yang kedua yaitu terdapat rumusan masalah. Di sini terdapat 4 rumusan masalah yang kami ambil. Yang pertama yaitu bagaimana mengoptimalkan pengadaan produk kecantikan di Indomaret Rungkut Asri Timur dengan keterbatasan modal dan kapasitas rak menggunakan Dynamic Programming. Yang kedua yaitu bagaimana menentukan kombinasi produk yang memaksimalkan keuntungan penjualan di Indomaret Rungkut Asri Timur menggunakan Integer Programming. Yang ketiga yaitu bagaimana mengoptimalkan pengendalian persediaan agar biaya minimum di Indomaret Rungkut Asri Timur menggunakan EOQ dan Continuous Review. Yang keempat yaitu bagaimana menentukan rute distribusi terbaik menuju Indomaret Rungkut Asri Timur berdasarkan jarak, kapasitas, dan biaya menggunakan analisis rute jaringan. Lalu, berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, di sini terdapat 4 tujuan yang kami ambil, yaitu yang pertama, untuk mengoptimalkan pengadaan produk di Indomaret Rungkut Asri Timur dengan keterbatasan modal dan kapasitas rak. Yang kedua, yaitu untuk menentukan kombinasi produk yang memaksimalkan keuntungan di Indomaret Rungkut Asri Timur. Yang ketiga, yaitu untuk mengoptimalkan pengendalian persediaan agar biaya minimum di Indomaret Rungkut Asri Timur. Lalu yang keempat, yaitu untuk menentukan rute distribusi paling efisien menuju Indomaret Rungkut Asri Timur. Selanjutnya terdapat manfaat. Yang pertama yaitu perhatikan dapat memahami pengadaan produk optimal di Indomaret Rungkut Asri Timur. Yang kedua yaitu perhatikan dapat menentukan kombinasi produk yang paling menguntungkan di Indomaret Rungkut Asri Timur. Yang ketiga yaitu perhatikan dapat mengendalikan persediaan agar biaya minimum di Indomaret Rungkut Asri Timur. Yang keempat yaitu perhatikan dapat menentukan rute dan distribusi paling efisien menuju Indomaret Rungkut Asri Timur. Lalu terdapat batasan masalah yang kami ambil pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada produk PT Vita Farm di Indomaret Rungkut Asri Timur. Yang kedua, metode yang digunakan yaitu Dynamic Programming, Integer Programming, EOQ, Continuous Review, dan analisis rute jaringan. Yang ketiga yaitu data penelitian berdasarkan periode tertentu di Indomaret Rungkut Asri Timur. Dan yang keempat yaitu penelitian ini tidak membahas faktor eksternal seperti harga pasar, kerusakan produk, dan juga kebijakan internal perusahaan. Lalu di sini juga terdapat asumsi-asumsi yang kami ambil. Yang pertama yaitu data permintaan produk di Indomaret Rungkut Asri Timur dianggap valid. Yang kedua yaitu biaya dan kapasitas penyimpanan di Indomaret Rungkut Asri Timur dianggap tetap. Yang ketiga yaitu distribusi menuju Indomaret Rungkut Asri Timur diasumsikan berjalan lancar tanpa hambatan. Dan yang keempat yaitu persediaan produk dari pemasok selalu tersedia untuk Indomaret Rungkut Asri Timur. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu membahas tentang optimasi. Optimasi adalah proses pencarian solusi terbaik dari beberapa alternatif dengan mempertimbangkan fungsi tujuan seperti keuntungan, biaya, atau efisiensi, serta berbagai kendala yang ada. Dalam penerapannya, optimasi digunakan untuk menghasilkan keputusan paling efektif dengan memaksimalkan atau meminimalkan suatu tujuan. Metode ini banyak digunakan di berbagai bidang untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang kedua yaitu membahas tentang dynamic programming. Dynamic programming adalah metode optimasi bertahap yang memecah masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih kecil berdasarkan prinsip optimalitas. Setiap tahap dihitung secara sistematis dengan menyimpan hasil sebelumnya untuk menghindari perhitungan ulang. Metode ini efektif untuk masalah multistage seperti knapsack dan penentuan rute optimal. Yang kedua,
Berikutnya, ada persoalan dynamic programming. Persoalan dynamic programming umumnya mencakup knapsack problem dan stagecoach problem yang bersifat bertahap. Knapsack berfokus pada pemilihan item optimal dengan batasan kapasitas, sedangkan stagecoach digunakan untuk menentukan rute terbaik dalam suatu jaringan. Keduanya membantu memahami penerapan optimasi bertahap dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada karakteristik dynamic programming. Dynamic programming digunakan untuk masalah optimasi dan kombinatorial dengan banyak kemungkinan solusi. Metode ini dapat diselesaikan secara top-down maupun bottom-up dengan pendekatan sistematis dan terstruktur. Tujuannya adalah memperoleh solusi optimal dengan mempertimbangkan kendala yang ada. Berikutnya ada prinsip dynamic programming. Prinsip utama dynamic programming adalah principle of optimality, yaitu solusi optimal terbentuk dari kombinasi solusi optimal pada setiap tahap. Masalah dibagi menjadi stage dan stage yang saling berhubungan melalui fungsi transisi. Teknik memoization atau tabulasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi perhitungan. Selanjutnya, ada analisis rute jaringan. Analisis rute jaringan digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam sistem distribusi berdasarkan jarak, biaya, waktu, dan kapasitas. Metode ini memodelkan sistem sebagai node atau arch untuk membantu proses pengambilan keputusan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi distribusi dan meminimalkan pemborosan sumber daya. Nah, untuk tinjauan pustaka yang keempat ada Economic Order Quantity atau EOQ. Nah, metode ini digunakan untuk menentukan jumlah pesanan optimal agar total biaya persediaan minimum. Model ini menyeimbangkan biaya pemesanan dan penyimpanan dengan asumsi permintaan konstan. EOQ membantu perusahaan menjaga ketersediaan stok secara efisien dan ekonomis. Yang kelima ada Integer Programming, yaitu metode optimasi dengan variabel keputusan berbentuk bilangan bulat untuk menghasilkan solusi realistis. Metode ini digunakan untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya dengan berbagai kendala. Penerapannya banyak digunakan dalam produksi, distribusi, dan perencanaan industri. Yang keenam ada WinQSP, yaitu software yang digunakan untuk analisis optimasi seperti layout fasilitas dan perhitungan jarak antar lokasi. Aplikasi ini membantu menentukan susunan paling efisien berdasarkan momen perpindahan dan jarak reklinier. WinQSP mendukung pengambilan keputusan secara kuantitatif dan sistematis. Selanjutnya yang ketujuh ada Microsoft Excel, yaitu software pengolahan data yang digunakan untuk perhitungan, analisis, dan visualisasi data dalam bentuk grafik. Excel membantu pengolahan data menjadi lebih cepat dan akurat melalui berbagai rumus dan fitur otomatis. Aplikasi ini banyak digunakan dalam penelitian. Yang kedelapan ada Tora. Tora adalah software riset operasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi seperti linear programming dan integer programming. Program ini memberikan solusi secara dan sistematis melalui proses iterasi. Tora mempermudah analisis dan pengambilan keputusan dalam permasalahan kompleks. Yang kesembilan ada PengQM, yaitu software yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah manajemen operasi seperti persediaan, transportasi, dan penugasan. Sistem ini memproses data secara otomatis untuk menghasilkan solusi optimal dengan cepat. PengQM banyak digunakan dalam pembelajaran dan analisis optimasi industri. Selanjutnya di sini terdapat metodologi penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat pelaksanaan. Penelitian tugas besar ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2026 pada pukul 14.00 hingga 17.00 WIB. Lokasi penelitian yaitu berada di Indomaret Rungkut Asri Timur, Surabaya. Lokasi dipilih karena menyediakan produk kecantikan PT Vita Farm sebagai objek penelitian. Kegiatan penelitian sendiri meliputi observasi, wawancara, serta pengumpulan data yang dibutuhkan. Yang kedua terdapat pengumpulan data, yang dimana yang pertama yaitu terdapat data jenis produk, di mana di sini terdapat 10 jenis produk dari PT Vita Farm sebagai produk kecantikan dengan diketahui unit tersedia dalam satuan box, berat per produk dengan satuan kilogram, dan juga harga per produk dengan satuan rupiah. Di mana untuk produk pertama yaitu Viva Face Tonic Bengkuang dengan 3 box dengan berat 4,2 kilogram serta harga Rp345.000. Lalu yang kedua yaitu Viva Face Tonic Lemon dengan unit tersedia 2 box, berat 8,4 kilogram serta harga Rp500.400. Yang ketiga yaitu Viva Milk Cleanser Bengkuang dengan unit tersedia 3 box dengan berat 4,2 kilogram serta harga Rp318.600. Selanjutnya yaitu Viva Milk Cleanser Lemon dengan unit tersedia yaitu 1 box dengan berat 8,4 kilogram serta harga Rp536.400. Yang kelima yaitu ada produk Viva Air Mawar dengan unit tersedia sebanyak 2 box, berat 4,2 kilogram serta harga Rp292.500. Lalu yang keenam yaitu Viva Acne Care dengan unit tersedia yaitu 1 box dengan berat 4,2 kilogram serta harga Rp880.200. Yang selanjutnya yaitu Viva Glowing Bright dengan unit tersedia yaitu 2 box, berat 4,2 kilogram serta harga Rp880.200. Yang selanjutnya yaitu Viva Chick on Lips unit tersedia sebanyak 1 box dengan berat 1 kilogram serta harga Rp289.800. Yang selanjutnya yaitu ada produk Viva Vintage dengan unit tersedia sebanyak 2 box dan berat 1,48 kilogram serta harga Rp202.800. Dan yang terakhir yaitu Viva Face Powder dengan unit tersedia sebanyak 1 box, berat 0,72 kilogram serta harga Rp178.560.
Dan juga diketahui kapasitas maksimum armada yaitu sebesar 12 kg. Next. Yang selanjutnya di sini terdapat data rute perjalanan distribusi dari produk produk PT Vira Pram menuju ke Indomaret, di mana not pertama itu menunjukkan gudang dan not terakhir yaitu menunjukkan tujuan akhir yaitu Indomaret Transportasi Timur. Di mana untuk jarak dari not 1 ke not 2 yaitu 14 km, 1 ke 3 16 km, 1 ke 4 18 km, dan 1 ke 5 19 km. Selanjutnya 2 ke 6 7 km, 2 ke 7 9 km, dan 2 ke 8 10 km. Lalu 3 ke 6 15 km, 3 ke 7 13 km, 3 ke 8 17 km. Selanjutnya yaitu 4 ke 6 4 km, 4 ke 7 6 km, dan juga 4 ke 8 8 km. Lalu 5 ke 6 2 km, 5 ke 7 3 km, dan 5 ke 8 6 km. Selanjutnya yaitu dari not 6 ke not 9 itu 6 km, 6 ke 10 5 km. Lalu 7 ke 9 4 km, 7 ke 10 3 km, dan juga 8 ke 9 3 km, 8 ke 10 2 km. Lalu untuk selanjutnya yaitu not 9 ke 11 dengan jarak 2 km, dan juga not 10 menuju ke not 11 yaitu dengan jarak 1 km. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu terdapat data permintaan produk, di mana di sini terdapat 3 produk yang dipilih, yaitu yang pertama ada produk Viva Glowing Bright, yang kedua yaitu produk Viva Cheek On Lips, dan yang ketiga yaitu produk Viva Vintage, di mana data permintaan produk di sini terdapat pada bulan Januari hingga bulan Desember yang tercantum pada tabel berikut. Next. Selanjutnya di sini terdapat data keterbatasan pada perusahaan, yaitu Indomaret Transportasi Timur sendiri. Yang pertama di mana terdapat keterbatasan perusahaan yaitu modal untuk produk Viva Glowing Bright itu 24.450, untuk produk Viva Cheek On Lips yaitu 16.100, dan untuk produk Viva Vintage dengan 8.450 dengan kapasitas maksimum yaitu sebesar 3 juta rupiah. Lalu selanjutnya keterbatasan yang kedua terdapat etalase, di mana untuk produk Viva Glowing Bright itu sebesar 12, produk Viva Cheek On Lips sebesar 7, dan produk Viva Vintage sebesar 10 dengan kapasitas maksimum yaitu 100. Lalu di sini terdapat keterbatasan juga yaitu laba per unit, di mana untuk produk Viva Glowing Black yaitu yang pertama 4.890, untuk produk Viva Cheek On Lip sebesar 3.220, dan juga produk Viva Vintage sebesar 1.690 dengan fungsi tujuan yang bisa dilihat pada PPT tersebut. Next. Lalu yang terakhir di sini terdapat flowchart penelitian, di mana flowchart di sini menggambarkan alur ataupun proses dari penelitian yang kami lakukan. Bisa dilihat pada PPT tersebut. Next. Nah, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, yang pertama Dynamic Programming. Berdasarkan hasil knapsack problem, terdapat 10 produk Viva dengan kapasitas armada maksimum sebesar 12 kg, yaitu Viva Vestonic Bengkoang, Viva Vestonic Lemon, Viva Milk Cleanser Bengkoang, Viva Milk Cleanser Lemon, Viva Air Mawar, Viva Acne Care, Viva Glowing Bright, Viva Cheek On Lips, Viva Vintage, dan Viva Face Powder. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan running software untuk dynamic programming dengan software WinGSB. Yang pertama kita klik di sini, lalu kita new problem karena permasalahan baru, lalu kita pilih yang knapsack problem, lalu isi problem detailnya bebas. Lalu dalam daftar item ini digunakan untuk ada berapa produk yang akan kita gunakan. Di sini kan ada 10, maka kita masukin 10. Kita klik OK. Nah, di sini kita muncul tabelnya. Kita akan masukkan ke 10 nama produknya di item identification, lalu unit variable ini digunakan untuk berapa unit sedianya, lalu unit capacity required ini berapa beratnya ataupun bebannya, lalu di sini ada rumus harganya dan juga kapasitas maksimum armada. Langsung saja kita masukin datanya di sini. Lalu kita masukkan ada berapa jumlah barangnya ataupun stoknya di sini. Lalu kita masukkan beratnya ataupun bebannya. Lalu di sini kita masukkan harga dan juga namanya.
Setelah itu yang terakhir kita masukkan capacity maksimum armadanya yaitu 12. Jika sudah, langsung kita stop analyze lalu pilih ke solve the problem. Nah, di sini sudah muncul untuk outputnya seperti ini. Didapatkan output data knapsack problem dengan kapasitas armada 12 kg hampir sepenuhnya terpakai dengan sisa 0,04 kg. Produk yang dipilih yaitu Viva Glowing Break sebesar 2 box dengan nilai Rp1.760.400, Viva Check on Lip sebesar 1 box dengan nilai Rp289.800 dan Viva Vintage sebanyak 2 box dengan nilai Rp405.600. Sementara itu, Viva Face Tonic Bengkoang, Viva Face Tonic Lemon, Viva Milk Cleanser Bengkoang, Viva Milk Cleanser Lemon, Viva Air Mawar, Viva Acne Care, dan Viva Face Powder tidak dipilih sehingga returnnya yaitu 0. Total kombinasi optimal yang diperoleh sebesar Rp2.455.800 dengan nilai CPU sebesar 0,02. Selanjutnya di sini terdapat analisis hasil dan pembahasan dari shortest route. Berdasarkan input data shortest route, terdapat data node awal, node akhir, dan jarak antar node sebagai bobot jalur ataupun panjang kilometernya. Node 1 merupakan gudang Indomaret Depo Seruni sebagai titik awal distribusi produk. Node 2 merupakan Indomaret Jenggala. Node 3 merupakan Indomaret Tebel Gedangan. Node 4 Indomaret Bypass Juanda. Node 5 Indomaret Ropodo. Node 6 Indomaret Wadung Asri. Node 7 Indomaret Rungkut Menanggal. Node 8 Indomaret Mer Gunung Anyar. Node 9 Indomaret Pandugo. Node 10 Indomaret Purimas. Dan node 11 node terakhir yaitu Indomaret Rungkut Asri Timur sebagai titik akhir distribusi produk. Nah, selanjutnya adalah software POM-UM. Nah, di software ini kita akan menentukan rute terpendek yang akan dipilih oleh distribusi gudang ke Indomaret Rungkut Asri Timur. Nah, yang pertama, untuk menentukan shortcut route-nya adalah kita buka dulu software, kemudian ke network, lalu ke shortcut route. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan judulnya itu. Setelah itu, untuk number of branches-nya ini, kita isi dengan banyaknya jumlah rutenya tiap percabangannya, yaitu ada 24. Kemudian network type-nya ini directed, dan ini kita pilih ABCDE, lalu OK. Nah, setelah muncul seperti ini, untuk start node-nya ini diisi 1, menuju kedua dengan bobot 14, kemudian 1 ketiga dengan bobot 16, 1 keempat dengan bobot 18, 1 kelima dengan bobot 19, begitu seterusnya. Dan yang terakhir 10 ke 11 dengan bobot 1. Setelah itu kita isi originnya ini menjadi 1 dan destination-nya ini menjadi 11. Kemudian kita solve. Ini merupakan output yang didapatkan. Selanjutnya terdapat output data. Berdasarkan output network result, rute distribusi paling optimal PT Vitapam yaitu dari node 1 ke node 5 sejauh 19 km. Dilanjutkan dari node 5 ke node 7 sejauh 3 km. Lalu dilanjutkan dari node 7 ke node 10 sejauh 3 km. Dan yang terakhir dari node 10 ke node 11 sejauh 1 km menuju Indomaret Rungkut Asri Timur. Rute ini merupakan jalur dengan total jarak paling minimum dibandingkan rute lainnya, dengan total jarak perjalanan sebesar 26 km, sehingga lebih efisien untuk distribusi produk kecantikan. Next. Selanjutnya di sini ada Economic Order Quantity atau EOQ pada produk Viva Glowing Bright. Berdasarkan hasil input
input Microsoft Excel, kebutuhan Viva Glowing Break sebesar 568 pieces per tahunnya, dengan rata-rata permintaan yaitu sebesar 47,33 pieces per bulannya, dan standar deviasi 8,61 pieces. Indomaret Rungkut Asri Timur beroperasi selama 355 hari per tahunnya, dengan rata-rata permintaan harian sekitar 2 pieces, dan lead time-nya yaitu 2 hari. Parameter biaya yang digunakan yaitu harga produk 24.450 per piecesnya, biaya pemesanan yaitu 20.000 per ordernya, biaya simpan yaitu Rp500 per pieces per tahunnya, serta service level yaitu sebesar 97% dengan nilai Z sebesar 1,88. Berdasarkan input pada PEM, demand rate sebesar 568 pieces, ordering cost 20.000 per order, holding cost-nya Rp500 per pieces, dan harga produk yaitu 24.450 per pieces. Nah, dari data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Di sini ada EOQ pada produk Viva Check on Lips. Berdasarkan input Microsoft Excel, kebutuhan Viva Check on Lips sebesar 119 pieces per tahunnya dengan rata-rata permintaan 9,91 pieces per bulannya dan standar deviasi sebesar 1,38 pieces. Indomaret Rungkut Asri Timur beroperasi selama 355 hari per tahunnya dengan rata-rata permintaan harian sekitar 2 pieces dan lead time-nya yaitu 2 hari. Parameter biaya yang digunakan yaitu harga produk yaitu Rp16.100 per piecesnya. Kemudian ada biaya pesanan yaitu 20.000 per order, biaya simpan 500 per pieces, serta service level yaitu 97% dengan nilai Z sebesar 1,88. Berdasarkan input pada PEM, demand rate Viva Check on Lips sebesar 119 pieces. Order cost-nya 20.000 per order, holding cost-nya Rp500 per pieces, dan harga produknya yaitu 16.100 per piecesnya. Data tersebut digunakan sebagai data perhitungan metode EOQ. Nah, selanjutnya ada EOQ untuk produk Viva Vintage. Nah, berdasarkan hasil input Microsoft Excel, kebutuhan Viva Vintage ini sebesar 437 pieces dengan rata-rata permintaan 36,41 pieces per bulannya dan standar deviasi 8,35 pieces. Indomaret Rungkut Asri Timur beroperasi selama 355 hari per tahunnya dengan rata-rata permintaan harian sekitar 2 pieces dan lead time-nya yaitu 2 hari. Parameter biaya yang digunakan yaitu harga produk yaitu 8.450 per piecesnya, biaya pesanan yaitu 20.000 per order, biaya simpan Rp500 per piecesnya per tahun, serta service level sebesar 97% dengan nilai Z sebesar 1,88. Berdasarkan input pada PEM, demand rate Viva Vintage sebesar 437, ordering cost-nya 20.000 per order, holding cost-nya Rp500 per pieces, dan harga produk yaitu 8.450 per pieces. Data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan pada metode EOQ. Nah, selanjutnya kita akan menentukan EOQ pada setiap produk yang telah dipilih. Nah, yang pertama kita akan menentukan EOQ pada produk Viva Glowing Break. Nah, yang pertama kita pencet inventory, kemudian di Economic Order Quantity. Nah, setelah ini kita isi title-nya. Kemudian kita pencet OK. Nah, setelah keluar seperti ini, kita masukkan demand rate-nya yaitu sebesar 568. Kemudian untuk setup or ordering cost-nya ini yaitu 20.000. Kemudian untuk holding or carry cost-nya ini yaitu 500. Dan unit cost-nya ini yaitu 24.450. Setelah seperti ini kita bisa ke solution. Nah, untuk output yang pertama yaitu ada inventory result. Nah, ini merupakan outputnya. Nah, untuk output yang kedua di sini ada grafiknya seperti ini. Selanjutnya untuk menentukan EOQ pada produk yang kedua yaitu produk Viva Check on Lips. Nah, di sini diketahui bahwa demand rate-nya yaitu 119. Kemudian setup ordering cost-nya yaitu 20.000. Kemudian holding or carry cost-nya ini ada 500. Dan unit cost-nya yaitu 16.100. Setelah seperti ini kita running seperti tadi juga solution. Kemudian ini merupakan output dari inventory result dan ini merupakan output dari grafiknya. Nah, yang ketiga kita akan menentukan EOQ pada produk Viva Vintage. Nah, untuk demand-nya ini yaitu 437. Kemudian setup ordering cost-nya yaitu 20.000. Holding or carry cost-nya yaitu 500. Dan unit cost-nya yaitu 8.450. Setelah seperti ini kita running. Nah, ini merupakan output dari inventory result dan ini merupakan output dari grafiknya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan EOQ pada 3 produk yang telah dipilih tadi dengan menggunakan software Excel. Yang pertama, kita masukkan dulu data permintaan per tahunnya, dan di sini yang pertama produknya yaitu Viva Glowing Break. Nah,
Setelah dimasukkan datanya seperti ini dari bulan Januari sampai Desember, kita total dengan menggunakan rumus sum, lalu kita blok dari Januari sampai Desember, kemudian enter. Di sini kita dapatkan total 568. Kemudian untuk permintaan tahunannya ini, kita menggunakan data total ini dengan cara seperti ini. Nah, setelah itu untuk hari operasi per tahunnya ini di Indomaret yaitu 355 hari. Selanjutnya untuk rata-rata permintaan per bulannya di sini dengan menggunakan rumus sama dengan kemudian average, kita mencari rata-ratanya dari bulan Januari sampai bulan Desember dan enter. Setelah itu untuk harga per piecesnya di sini yaitu 24.450. Selanjutnya untuk biaya pesanan per ordernya yaitu 20.000. Nah, untuk service level ini karena menggunakan 97%, jadi kita gunakan 0,97. Untuk nilai Z-nya yaitu 1,88. Untuk biaya simpan per pieces itu 500 rupiah, dan untuk lead time-nya di sini ada 2 hari. Nah, untuk rata-rata lead time-nya ini dicari dengan lead time dibagi dengan hari operasi per tahun. Setelah itu enter. Didapatkan rata-rata lead time yaitu 0,0056. Nah, nanti untuk hasil EOH-nya didapatkan dari demand 568 dengan S-nya yaitu 20.000, hanya 500 didapatkan nilai EOH sebesar 214. Kemudian untuk OC-nya yaitu 53.084 rupiah, HC-nya 53.500, untuk TMC-nya yaitu 13.887.600, untuk TAC-nya yaitu 106.584. Nah, untuk total biayanya yaitu ada di 13.994.184. Nah, untuk yang kedua, kita akan menentukan EOH pada produk Viva Check on Lips. Nah, di sini kita masukkan juga data seperti sebelumnya, yaitu data permintaan produk Viva Check on Lips per tahunnya, dari bulan Januari sampai Desember. Nah, setelah dimasukkan datanya, kita akan menjumlahkan semua permintaan dengan menggunakan rumus sama sum dari Januari sampai Desember, didapatkan total 119. Kemudian untuk permintaan tahunnya kita menggunakan 119 ini. Untuk hari operasinya 355 hari. Untuk rata-rata permintaan bulannya di sini dengan cara sama dengan kemudian average dari bulan Januari sampai Desember. Setelah itu untuk harga per piecesnya di sini ada 16.100. Kemudian untuk biaya pesanan per ordernya yaitu 20.000. Untuk service levelnya sama seperti sebelumnya yaitu 0,97, dan untuk nilai Z-nya 1,88. Kemudian untuk biaya simpan per piecesnya ini yaitu 500. Untuk lead time-nya yaitu 2 hari sama seperti sebelumnya, dan rata-rata lead time-nya ini didapatkan dari lead time dibagi dengan hari operasi per tahun. Nah, berdasarkan demand 119, kemudian untuk S-nya 20.000, hanya 500 didapatkan nilai EOH sebesar 98. Nah, untuk yang ketiga, di sini kita akan mencari EOH pada produk Viva Vintage. Di sini sama seperti sebelumnya juga, kita masukkan data permintaan produk dari Viva Vintage per tahunnya dari Januari sampai Desember. Nah, setelah itu kita totalkan dengan menggunakan sum dari bulan Januari sampai Desember. Didapatkan total 437 pieces. Kemudian untuk permintaan tahunannya yaitu ini 437. Kemudian untuk hari operasinya yaitu 355. Rata-rata permintaan bulannya dengan rumus average dari Januari sampai Desember. Untuk harga per piecesnya di sini yaitu 8.450. Untuk biaya ordernya ini 20.000. Kemudian service levelnya sama seperti sebelumnya, dan nilai Z-nya 1,88. Setelah itu ada biaya simpan yaitu sebesar 500 rupiah, dan lead time-nya yaitu 2. Lalu ada rata-rata lead time dengan cara sama dengan lead time dibagi dengan hari operasi per tahun. Nah, setelah itu dapat dilihat bahwa dari D437, S20.000 dan H500 didapatkan nilai EOH sebesar 187. Di sini terdapat output data pada EOH produk Viva Glowing Bright. Berdasarkan data kebutuhan produk sebesar 568 pieces dengan biaya pemesanan 20.000 per order dan biaya simpan sebesar 500 per piecesnya, dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan jumlah pemesanan optimal sebesar 214 pieces. Nilai order cost atau OC-nya sebesar 53.084 dan holding cost-nya sebesar 53.500. Sedangkan total material cost sebesar 13.887.600. Dengan demikian, total annual cost-nya sebesar Rp106.584 dan total keseluruhan biaya persediaan mencapai Rp13.994.184. Berdasarkan output POM QM, nilai optimal order quantity sebesar 213,17 pieces atau dibulatkan menjadi 214 pieces. Annual setup cost-nya dan annual holding cost-nya masing-masing sebesar Rp53.000
291,65 sehingga total inventory cost-nya sebesar 106.583,3. Unit cost tercatat sebesar Rp13.887.600 dan total cost keseluruhan sebesar Rp13.994.180. Kurva total biaya membentuk titik minimum pada hari sebesar 213,17 pieces dengan total biaya 106.583,3 sehingga jumlah tersebut menjadi kondisi pesanan paling efisien. Selanjutnya untuk output data EOH pada produk Viva Check on Lips. Berdasarkan data kebutuhan produk sebesar 119 pieces dengan biaya pesanan Rp20.000 per order dan biaya simpan sebesar Rp500 per pieces, hasil perhitungan EOH menunjukkan jumlah pemesanan optimal sebesar 98 pieces. Nilai ordering cost-nya sebesar Rp24.286 dan holding cost-nya sebesar Rp24.500. Sedangkan total material cost-nya sebesar Rp1.915.900. Dengan demikian, total annual cost-nya sebesar Rp48.786 dan total keseluruhan biaya persediaan mencapai Rp1.964.686. Berdasarkan output POM QM, nilai optimal order quantity sebesar 97,57 pieces atau dibulatkan menjadi 98 pieces. Annual setup cost dan annual holding cost masing-masing sebesar Rp24.392,62 sehingga total inventory cost sebesar Rp48.785,24. Unit cost tercatat sebesar Rp1.915.900 dan total cost keseluruhan sebesar Rp1.964.685. Kurva total biaya terbentuk titik minimum pada Q sebesar 97,57 pieces dengan total biaya sebesar Rp48.785,24 sehingga jumlah tersebut menjadi kondisi pemesanan paling efisien. Selanjutnya ada output data EOH pada produk Viva Vintage. Berdasarkan data kebutuhan produk sebesar 437 pieces dengan biaya pesanan Rp20.000 per order dan biaya simpan dengan biaya simpan Rp500 per piecesnya. Hasil perhitungan EOH menunjukkan jumlah pesanan optimal sebesar 187 pieces. Nilai ordering cost-nya sebesar Rp46.738 dan holding cost-nya sebesar Rp46.750. Sedangkan total material cost sebesar Rp3.692.650. Dengan demikian, total annual cost-nya sebesar Rp93.488 dan total keseluruhan biaya persediaan mencapai Rp3.786.138. Berdasarkan output POM QM, nilai optimal order quantity sebesar 186,98 pieces atau dibulatkan menjadi 187 pieces. Annual setup cost dan annual holding cost masing-masing sebesar Rp46.743,98 sehingga total inventory cost-nya sebesar Rp93.487,97. Unit cost tercatat sebesar Rp3.692.650 dan total cost keseluruhan sebesar Rp3.786.138. Kurva total biaya membentuk titik minimum pada HIS sebesar 186,98 pieces dengan total biaya Rp93.487,97 sehingga jumlah tersebut menjadi kondisi pemesanan paling efisien. Selanjutnya di sini terdapat output data continuous review produk Viva Glowing Bright. Berdasarkan output pada software WinGSP diperoleh optimal reorder point sebesar 8,5866 pieces, nilai optimal order quantity sebesar 213,8921 pieces, dengan safety stock sebesar 5,4058 pieces. Total biaya pemesanan, total order ataupun setup cost tercatat sebesar Rp53.110,88. Sedangkan total biaya penyimpanan atau total holding cost sebesar Rp56.175,94. Selain itu, total biaya back order yaitu sebesar Rp363,5. Dengan demikian, total inventory relevant cost sebesar Rp109.650,40 dan expected total acquisition cost sebesar Rp13.887.600. Next. Selanjutnya terdapat output data continuous review produk Viva Check on Lips. Berdasarkan output pada software WinGSP diperoleh optimal reorder point sebesar 1,3630 pieces, nilai optimal order quantity sebesar 97,7053 pieces, dengan safety stock sebesar 0,6966 pieces. Total biaya pemesanan atau total order atau setup cost tercatat sebesar Rp24.354,96, sedangkan total biaya penyimpanan atau total holding cost sebesar Rp24.774,66. Selain itu, total biaya back order sebesar Rp67.467,4828. Dengan demikian, total inventory relevant cost sebesar Rp49.201,1 dan expected total acquisition cost sebesar Rp1.915.900. Next.
Selanjutnya di sini terdapat output data continuous review pada produk Viva Vintage. Berdasarkan output pada software WinKSP diperoleh optimal reorder point sebesar 6,6735 pieces, nilai optimal order quantity sebesar 187,7916 pieces, dengan safety stock sebesar 4,2263 pieces. Total biaya pemesanan atau total order atau setup cost itu tercatat sebesar Rp46.540,95. Sedangkan total biaya penyimpanan atau total holding cost itu sebesar Rp49.061,04. Selain itu, total biaya back order sebesar 408,9717. Dengan demikian, total inventory relevant cost sebesar Rp96.010,96 dan expected total equation cost sebesar Rp3.692.650. Next. Selanjutnya di sini ada input data integer programming dengan menggunakan software Excel. Berdasarkan gambar, penyelesaian dilakukan menggunakan fitur solver pada Microsoft Excel untuk memaksimalkan fungsi tujuan. Nilai fungsi tujuan dimasukkan pada set objektif dengan opsi maksimal, sedangkan variabel keputusan dimasukkan pada changing variable cell. Pada bagian subject to the constraint ditambahkan kendala penggunaan rumus sum produk yang dibandingkan dengan kapasitas ketersediaan menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Kendala meliputi batas kapasitas produksi serta syarat bahwa variabel keputusan harus bernilai bulat dan non-negatif. Metode yang digunakan adalah simplex LP karena termasuk program linear. Hasil solver menunjukkan solusi optimal berhasil ditentukan dan solusi kendala terpenuhi. Nah, sekarang kita akan menentukan jumlah produk yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan software Excel dan dengan menggunakan metode integer programming. Di sini telah didapat data-datanya, yaitu ada jenis produk, yaitu ada Viva Glowing Grey, terus ada Viva Chick on Lips, dan Viva Vintage, yaitu produk-produk yang telah dipilih sebelumnya. Kemudian di sini juga ada modal, rak, talase, laba per unit, dan kapasitas maksimum. Nah, dari data-data ini, kita masukkan ke dalam tabel ini. Nah, untuk X1 ini mewakili Viva Glowing Grey, X2 ini Viva Chick on Lips, dan X3 ini Viva Vintage. Untuk fungsi kendala 1 ini sama seperti modal, untuk fungsi kendala 2 di sini ada rak etalase. Untuk fungsi tujuan X1 kita isi dengan laba per unitnya. Ini. Jadi untuk X1 yaitu 4.890, untuk X2-nya yaitu 3.220, dan untuk X3-nya yaitu 1.690. Kemudian untuk fungsi kendala 1 yaitu kita isi dengan modal. Di sini yaitu 24.450, X2-nya 16.100, dan X3-nya yaitu 8.450. Untuk fungsi kendala 2 yaitu kita isi dari rak etalase. Untuk X1-nya jumlahnya 12, untuk X2-nya 7, dan X3-nya yaitu 10. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi kapasitas. Untuk kapasitas produksi pada fungsi kendala 1 kita isi 3 juta. Nah, untuk fungsi kendala 2 kita isi 100. Nah, setelah data terisi seperti ini, lanjut kita pilih yang warna oranye muda ini dan gunakan rumus sum produk. Lalu pilih baris ini, fungsi tujuan dari X1 sampai X3, kemudian titik koma, variabel keputusan. Lalu kurung dan enter. Nah, untuk mengunci variabel keputusan kita bisa kunci H5 dan J5 ini dengan Fn plus F4. Nah, jika sudah seperti ini, langsung bisa di-drag ke bawah. Setelah seperti ini, kita lanjut untuk menggunakan solver dari data ini. Kemudian di sini ada solver. Untuk set objektif ini, kita isi dengan warna oranye yang dinilai variabel kepercayaan ini. Kemudian untuk tunya ini maksimal, karena untuk memaksimalkan keuntungan, dan changing variabelnya ini kita isi dengan variabel keputusan. Setelah itu untuk subject to the constraint ini kita add. Nah, untuk cell reference-nya ini kita isi ini, dan constraint-nya 3 juta. Jangan lupa untuk tandanya ini itu lebih kecil sama dengan. Selanjutnya kita add. Lanjut ke fungsi kendala 2, kita pencet yang ini, lalu untuk constraint yang ini, lalu add. Kemudian ini fungsi variabel keputusan, dan tandanya ini kita ubah menjadi integer dan add. Setelah itu cancel. Nah, setelah didapatkan input seperti ini, kita langsung bisa select solvingnya ini. Jangan lupa diganti ke simplex LP, kemudian kita bisa solve. Ketik OK. Nah, didapatkan output dari integernya seperti ini.
Berikut adalah input data pada software Tora. Berdasarkan pada gambar, hasil input data pada software Tora digunakan untuk menyelesaikan integer programming di Indomaret Rungkut Asri Timur. Model memiliki 3 variabel keputusan, yaitu Viva Glowing Bright sebagai X1, Viva Check On Lip sebagai X2, dan Viva Vintage sebagai X3 dengan nilai awal 0. Fungsi tujuan memaksimalkan keuntungan dengan koefisien 4.890.000, kemudian 3.220 dan 1.690. Terdapat dua kendala dengan batas kapasitas 3 juta dan 100 menggunakan tanda kurang dari satu variabel bernilai non negatif dan berupa bilangan bulat. Solusi optimal diperoleh menggunakan metode Breach and Bound. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan running software ke integer programming dengan menggunakan software Tora. Di sini kita langsung aja klik di klik here, lalu kita pilih ke integer programming di sini. Dan kita langsung saja ke go to input screen. Nah, di sini kita masukin judulnya aja bebas. Lalu number of variable di sini ada berapa produk ataupun variabel yang kita gunakan di sini ada 3. Lalu number of counters di sini ada berapa batasan dari perusahaan itu sendiri. Di sini batasnya ada 2. Oke, kalau udah kita langsung ke start menu. Nah, di sini sudah muncul untuk tabel sendiri. Nah, kita langsung masukin aja untuk produk pertama yang tadi sudah muncul dari dinamo programming pada glowing. Right, glowing bright. Terus yang kedua di sini ada tick on lips dan yang ketiga di sini ada vintage. Nah, untuk maximize di sini kan kita fungsinya itu untuk memaksimalkan laba ataupun keuntungan. Nah, di sini berarti kita pilih yang maximize. Untuk nilai sendiri kita masukkan sesuai harga ataupun laba ataupun keuntungan dari setiap produknya. Ini kita masukin. Yang S2 juga, produk kedua kita masukin juga. Yang ketiga juga sama. Lalu untuk constraint pertama di sini ada batasan pertama yaitu batasan modal dari perusahaan itu sendiri untuk setiap produk. Jadi kita masukin juga di sini batasannya. Lalu di sini ada batasan maksimumnya kita masukin juga. Tandanya juga disesuaikan ya. Di sini masuk ke batasan kedua yaitu kapasitas rak ataupun etalase dari toko. Kita masukin juga di sini tiap produknya dan juga kapasitas maksimumnya. Nah, jika sudah di sini langsung kita klik ke source menu. Lalu apakah ingin save data? Karena datanya udah aku save, jadi baru kita save. Langsung masuk ke solve problem aja. Nah, di sini terdapat dua output yaitu automated PNP dan juga user guided PNP. Yang pertama kita pencet automated PNP dulu. Nah, di sini dapat diketahui bahwa Indomaret Rungkut Asri Timur ataupun perusahaan itu harus menjual ataupun eh, mengoptimalkan pada produk yang kedua yaitu Cikon Lip sebanyak 14 pieces ataupun unit agar didapatkan keuntungan maksimal yaitu Rp45.080. Di mana di sini eh, diketahui ada 4 iterasi keempat dan juga optimal pada iterasi ke-11. Setelah itu kita lanjut lagi ke user guided PNP. Nah, di sini menunjukkan bahwa sampai berapa sih iterasinya itu bisa selesai. Nah, kita klik yang hijau ini. Nah, karena ini integer programming yang harus bilangan bulat, maka di sini kita klik yang bilangannya belum bulat ataupun masih koma. Nah, di sini kita klik terus yang hijau ini hingga selesai. Dan juga kalau ada koma lagi kita klik lagi, kalau ada hijau lagi kita klik lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa eh, terdapat 11 iterasi yang diketahui eh, di mana sih mengetahui bahwa itu merupakan iterasi terakhir. Di sini terdapat keterangan invisible, di mana ini merupakan titik akhir ataupun langkah akhir dari iterasi tersebut. Selanjutnya, untuk output data pada software Excel, berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai optimum sebesar Rp45.080. Variabel keputusan terdiri dari X1 yaitu Viva Glowing Bright, X2 Viva Check On Lips, dan X3 yaitu Viva Vintage dengan dua fungsi kendala. Hasil optimasi menunjukkan nilai optimal X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 14, dan X3 sama dengan 0. Sehingga Indomaret Rungkut Asri Timur hanya menyediakan Viva Check On Lip sebesar atau sebanyak 14 pieces untuk memperoleh keuntungan maksimum sebesar Rp45.080 dengan seluruh kendala tetap terpenuhi.
Kemudian untuk output data software Tora di sini, berdasarkan hasil pengolahan data, metode automatic BNB menunjukkan solusi optimal pada subproblem keempat dengan nilai fungsi tujuan sebesar Rp45.080. Solusi tersebut diperoleh dengan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 14, dan X3 sama dengan 0, sehingga hanya Viva Check on Lip sebanyak 14 unit yang dipilih. Pada metode user guide BNB, solusi optimal diperoleh pada iterasi kelima dengan subproblem N40 sebagai baseline menghasilkan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 14, dan X3 sama dengan 0. Serta nilai fungsi tujuan yaitu Rp45.080. Dengan demikian, Indomaret Rungkut Asri Timur hanya menyediakan Viva Check on Lip sebanyak 14 unit untuk memperoleh keuntungan maksimal. Selanjutnya di sini terdapat 4.2 yaitu pembahasan. Permasalahan utama PT Vita Farm dan Indomaret Rungkut Asri Timur berkaitan dengan distribusi produk, pengendalian persediaan, pemilihan kombinasi produk, serta penentuan jumlah produk yang memberikan keuntungan maksimal dengan biaya paling minimum. Banyaknya jenis produk Viva mengharuskan perusahaan ataupun Indomaret memilih produk prioritas sesuai kapasitas armada dan juga sumber daya yang tersedia. Selain itu, diperlukan jalur distribusi yang efisien dan pengendalian persediaan yang tepat agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan stok produk. Oleh karena itu, digunakan metode Dynamic Programming, Shortest Route, EOG, Continuous Review, dan Integer Programming untuk membantu pengambilan keputusan yang optimal. Metode dynamic programming dengan pendekatan konsep problem pada WinKSB menghasilkan kombinasi produk optimal berupa Viva Glowing Bright 2 box senilai Rp1.760.400, Viva Check on Lips 1 box senilai Rp289.800, dan Viva Vintage 2 box senilai Rp405.600. Total keuntungan yaitu mencapai Rp2.455.800 dengan sisa kapasitas armada hanya sebesar 0,04 kg dari total kapasitas sebesar 12 kg. Hasil ini menunjukkan bahwa metode dynamic programming mampu menentukan kombinasi produk terbaik sesuai keterbatasan kapasitas distribusi perusahaan. Hasil shortest route pada WinKSB menunjukkan rute distribusi optimal dari gudang Indomaret Depo Seruni menuju Indomaret Rungkut Asri Timur dengan total jarak minimum yaitu 26 km. Rute yang dipilih yaitu Note 1 menuju Note 5, Note 5 menuju Note 7, Note 7 menuju Note 10, dan Note 10 menuju Note 11. Jalur ini dipilih karena memiliki total jarak paling kecil sehingga dapat meminimalkan biaya distribusi dan mempercepat proses pengiriman produk. Next. Perhitungan EOG menunjukkan jumlah pemesanan optimal Viva Glowing Bright sebesar 214 pieces dengan total biaya sebesar Rp13.394.180. Viva Check on Lips sebesar 98 pieces dengan total biaya Rp1.964.685 dan Viva Vintage sebesar 187 pieces dengan total biaya Rp3.786.138. Metode Continuous Review menghasilkan total inventory relevant cost sebesar Rp109.660,40 untuk Viva Glowing Bright, Rp49.201,1 untuk Viva Check on Lips, dan Rp96.010,96 untuk Viva Vintage. EOG menghasilkan biaya lebih kecil, sedangkan Continuous Review memberikan pengendalian persediaan yang lebih baik melalui reorder point dan safety stock untuk mengurangi risiko kehabisan stok produk. Pengolahan integer programming menggunakan Excel Solver dan Tora menghasilkan solusi optimal dengan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 14, dan X3 sama dengan 0, serta nilai fungsi tujuan maksimum sebesar Rp45.080. Hasil tersebut menunjukkan bahwa produk yang diprioritaskan adalah Viva Check on Lips sebanyak 14 unit ataupun pieces, sedangkan produk lainnya tidak dipilih. Pada Tora, solusi optimal diperoleh pada subproblem N40 di iterasi kelima, menggunakan metode branch and bound dengan seluruh kendala kapasitas dan batasan integer berhasil terpenuhi. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan yang pertama yaitu hasil pengolahan menggunakan metode dynamic programming menunjukkan bahwa kombinasi produk yang dipilih mampu memberikan keuntungan maksimum sebesar Rp2.455.800 dengan kapasitas armada sebesar 12 kg yang hampir digunakan secara penuh. Produk yang dipilih dalam kombinasi optimal terdiri dari Viva Glowing Bright sebesar 2 box, Viva Check Only sebanyak 1 box, dan Viva Vintage sebesar 2 box. Pemilihan kombinasi tersebut membuktikan bahwa metode dynamic programming mampu membantu perusahaan menentukan keputusan distribusi produk secara bertahap dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi lebih optimal. Yang kedua, yaitu analisis sorted route menghasilkan jalur distribusi paling efisien dari gudang Indomaret Depo Saruni menuju Indomaret Rungkut Asri Timur dengan total jarak minimum sebesar 26 km. Rute yang dipilih melewati Indomaret Tropodo, Indomaret Rungkut Mananggal, dan Indomaret Purima sebelum mencapai lokasi tujuan akhir. Jalur tersebut mampu meminimalkan jarak tempuh distribusi sehingga biaya transportasi konsumsi bahan bakar dan waktu pengiriman produk menjadi lebih efisien dibandingkan jalur alternatif lainnya.
Selanjutnya, untuk kesimpulan yang ketiga yaitu pengendalian persediaan menggunakan metode Economic Order Quantity dan Continuous Review menghasilkan jumlah pemesanan optimal, safety stock, serta reorder point yang dapat membantu perusahaan mengontrol persediaan produk dengan lebih baik. Pada metode EOH, diperoleh jumlah pemesanan optimal untuk Viva Glowing Break sebesar 214 pieces dengan total biaya persediaan Rp13.994.180, Viva Chick on Lip sebesar 98 pieces dengan total biaya Rp1.964.685 dan Viva Vintage sebesar 187 pieces dengan total biaya Rp3.786.138. Sementara itu, metode Continuous Review menghasilkan reorder point dan safety stock dengan total inventory relevant cost sebesar Rp109.650,40 untuk Viva Glowing Breaks. Selanjutnya, Rp49.201,1 untuk Viva Chick on Lips dan Rp96.010,96 untuk Viva Vintage. Perbandingan kedua metode menunjukkan bahwa EOH lebih unggul dalam meminimalkan biaya persediaan, sedangkan Continuous Review lebih efektif dalam menjaga kestabilan stok dan mengurangi resiko kehabisan persediaan selama proses penjualan berlangsung. Untuk kesimpulan yang keempat, yaitu pengolahan integer programming menunjukkan bahwa kombinasi pada optimal diperoleh dengan memprioritaskan Viva Chick on Lip sebanyak 14 unit dengan keuntungan maksimum sebesar Rp45.080. Produk Viva Glowing Break dan Viva Vintage tidak dipilih karena kurang memberikan keuntungan optimal dibandingkan Viva Chick on Lips. Berdasarkan keterbatasan sumber daya yang tersedia, hasil tersebut membuktikan bahwa metode integer programming mampu membantu perusahaan menentukan keputusan pemilihan produk yang paling menguntungkan dengan tetap memperhatikan batasan kapasitas dan kendala yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, untuk saran dari penelitian ini, yang pertama, sebaiknya penelitian selanjutnya mempertimbangkan pengaruh promosi penjualan terhadap peningkatan permintaan produk agar hasil analisis lebih komprehensif. Yang kedua, sebaiknya penelitian selanjutnya mempertimbangkan tingkat kerusakan produk selama proses distribusi. Yang ketiga, sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan data tingkat perubahan permintaan akibat pergantian tren pasar baru. Yang keempat, sebaiknya penelitian selanjutnya mempertimbangkan metode transportasi untuk menganalisis distribusi produk dengan biaya minimum. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dan juga penjelasan tugas besar Laboratorium Optimasi Industri tahun 2026 dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Mungkin cukup sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain